Christian Kirana TDJ dengan NIM 2314201093. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi seks bebas menurut pandangan iman Kristen. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Yesi Jacob, STH, MTH. Di era globalisasi seperti sekarang, remaja harus terselamatkan dari bahaya globalisasi. Karena globalisasi ini diibaratkan sebagai kebebasan, sehingga banyak kebudayaan-kebudayaan asing yang masuk di Indonesia. Sementara budaya tersebut banyak yang tidak cocok dengan kebudayaan kita. Sebagai contoh, kebudayaan seks. Pada saat ini, kebebasan bergaul yang sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Banyak sekali alasan mengapa remaja melakukan hubungan seks bebas, mulai dari biar dibilang gaul lah, sampai untuk mendapatkan uang. Nah, gara-gara ini dibilang gaul, baik laki-laki maupun perempuan rela memberikan harga dirinya dengan sia-sia tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Oleh karena itu, hubungan seks bebas banyak sekali terjadi di kalangan remaja pada umumnya yang masih dibilang labil dalam pergaulan. Nah, apa sih pengertian seks bebas? Seks bebas merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Kita tentu tahu bahwa pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah seks bebas ini sering atau sudah tidak asing bagi kita karena sering beredar di lingkungan maupun media massa. Agama Kristen memandang perilaku seks di luar nikah adalah sebuah perbuatan keji dan berdosa yang melanggar perintah Allah dan norma-norma dalam masyarakat. Seperti dalam Imamat 18 ayat 12 berbunyi, "Janganlah engkau tidur dengan lelaki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejian." Oleh karena itu, dalam 1 Korintus 6 ayat 9b juga berkata, "Janganlah sesat orang cabul, menyembah berhala, orang berzina, benci, orang pemburi." Paulus menekankan agar kita menjauhi perbuatan berzina dan pencabulan, karena itu adalah sebuah kesesatan. Seks yang benar adalah dilakukan pada saat sudah ada ikatan pernikahan, seperti ada tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 4. "Hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi." Nah, apa sih faktor penyebab seks bebas? Yang pertama, kurang bersosialisasi dengan norma-norma agama atau mayoritas dalam keluarga. Yang kedua, adanya peluang pergaulan yang dimiliki. Yang ketiga, gampang terpengaruh terhadap pergaulan bebas. Yang keempat, media sosial. Di zaman ini banyak media yang menyediakan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks atau situs porno yang sangat mudah diakses di berbagai media melalui handphone. Yang kelima, kurangnya pengetahuan tentang bahaya seks di luar nikah. Dan yang keenam, tersedia lapangan pekerjaan. Cara mengatasi seks bebas. Yang pertama, seleksi dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan juga cukup dan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Yang kedua, berpendirian kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Yang ketiga, perbanyak kegiatan yang positif. Untuk menghindari pergaulan yang tidak baik, maka hal yang penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang positif, entah itu beribadah, ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan gereja atau lain sebagainya. Yang keempat, mendekatkan diri dengan agama. Semua agama tentunya mengajarkan umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan terlarang. Mendekatkan diri dengan agama akan membantu kita semua menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Nah, akibat apa sih yang ditimbulkan akibat seks bebas? Yang pertama, hilangnya kehormatan. Yang kedua, prestasi cenderung menurun. Yang ketiga, hamil di luar nikah, dan pastinya itu. Yang keempat, aborsi dan bunuh diri. Yang kelima, tercorengnya nama baik keluarga. Yang keenam, tekanan batin. Ketujuh, ketagihan. Dan yang terakhir,
gangguan jiwa. Lantas, apakah ada harapan bagi yang sudah terlanjur? Ketika seorang Kristen terlibat dalam hubungan seks pranikah, atau seorang sudah kehilangan keperawanan atau keperjakaan mereka sebelum mengenal Kristus, Roh Kudus akan menunggu akan dosa tersebut dan akan ada rasa bersalah yang dirasakan. Akan tetapi, kita perlu mengingat bahwa tidak ada dosa yang tidak mampu dibersihkan oleh darah Yesus. Jika kita mengaku, maka Ia tidak hanya mengampuni, Ia bahkan akan membersihkan kita dari segala kejahatan. Selebihnya, selain pengampunan, Allah juga memulihkan kita. Di dalam Yoel 2 ayat 25, Allah memberitahu Israel bahwa Ia akan mengembalikan semua yang telah dimakan oleh belalang. Walaupun ini bukan janji bagi umat Kristen di zaman ini, hal ini mengajarkan bahwa sifat Allah memulihkan. Seks pranikah mirip dengan belalang yang memakan harga diri kita dan kelayakan kita untuk diampuni. Namun Allah dapat memulihkan semuanya. Alkitab mengajar bahwa ketika kita datang pada Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Sehingga mereka yang terlanjur atau terlibat dalam seks pranikah sebelumnya telah diciptakan baru oleh Allah sebagai manusia baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Pada akhirnya kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Setiap hari kita berjalan dengan Yesus, mengajar bahwa diri kita yang baru sedang diperbarui setiap hari menurut rupa Sang Pencipta. Demikian materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Nah, untuk adik-adik kelas 12 yang masih bingung mau kuliah di kampus mana, universitas mana, mari ayo bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado bersama kami.